inovasi pada tingkat komunitas dan ekosistem. Adapun poin yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai dinamika populasi dan yang kedua yaitu pembinaan populasi dan satwa liar. Nah, terkait dengan poin pertama yaitu dinamika populasi, di mana perlu kita ketahui bahwa dinamika populasi itu merupakan peristiwa fluktuasi dalam ukuran dan komposisi individu suatu populasi. Nah, terdapat 3 model dinamika populasi dalam ukuran, yaitu meningkat, menurun, dan tetap ataupun stabil. Nah, pada populasi yang tertutup artinya tidak ada migrasi. Hanya 2 faktor saja yang mempengaruhi, yaitu jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Nah, jika jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kematian, maka ukuran populasi meningkat atau pertumbuhan positif. Sebaliknya, jika jumlah kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kematian, maka ukuran populasi menurun atau pertumbuhan negatif. Sebaliknya, jika kelahiran sama dengan jumlah kematian, maka ukuran populasi tetap atau pertumbuhan nol. Dengan demikian, nol tidak berarti bahwa populasi tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi perubahan hanya terjadi pada komposisi individunya saja. Dan juga terdapat 2 faktor yang mengontrol dinamika populasi ini. Faktor pertama disebut dengan faktor yang bergantung pada densitas. Pengaruh faktor ini dipengaruhi oleh densitas hewan. Nah, faktor-faktor yang termasuk kelompok ini antara lain kompetisi, predasi, penyakit, dan kecelakaan. Faktor kedua disebut dengan faktor yang tidak bergantung pada densitas seperti iklim, cuaca, dan juga bencana alam. Nah, untuk poin kedua itu terkait dengan pembinaan populasi dan satwa liar, di mana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyebutkan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara. Nah, disebutkan juga satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang hidup atau yang dipelihara oleh manusia. Nah, pembinaan habitat merupakan kegiatan untuk memperbaiki keadaan habitat guna mempertahankan keberadaan atau menaikkan kualitas tempat hidup satwa agar dapat hidup layak dan mampu berkembang. Nah, sedangkan pembinaan populasi dimaksudkan untuk menjamin kondisi kualitas dan kuantitas populasi satwa di dalam kawasan agar tetap stabil sesuai dengan daya dukungnya. Nah, dalam pembinaan habitat itu satwa liar terdapat 3 komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu komponen biotik, komponen fisik, komponen kimia. Kegiatan pembinaan populasi satwa merupakan upaya pengelolaan untuk menjamin kemantapan jumlah populasi dan jenis satwa habitat alaminya. Nah, parameter pemantauan yang diukur itu dalam pembinaan populasi adalah jumlah individu setiap jenis dan jumlah individu seluruh jenis. Sekian dan terima kasih.